Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami beroleh belas kasihan Tuhan, boleh merasakan menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan. Pagi hari ini ya Bapa, sebelum kami melangkah dalam aktivitas kami hari ini, kami rindu firman Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Yesaya pasal 55 ayat 3. Kita akan merenungkannya dengan tema ketaatan untuk mendengar. Demikian firman Tuhan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut, dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu supaya manusia lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Dalam praktek hidup sehari-hari, yang terjadi justru kebalikannya. Kadang, banyak orang lebih suka berbicara daripada mendengar, mudah sekali berkomentar, mudah sekali menghujat, mudah sekali menghakimi, mudah sekali mengkritik, mudah sekali menggosip dan sebagainya. Dalam Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saudara yang terkasih, ketaatan dalam bahasa Yunani disebut akuo, yang artinya I will obey dalam bahasa Inggris. Ketaatan yang dimaksud di sini bukan sekedar ketaatan, tetapi juga mengandung arti mendengar. Sebab tidak ada orang yang bisa taat jika tidak mendengar terlebih dahulu, lalu menyimpannya dalam hati, merenungkannya, dan kemudian melakukannya. Itulah sebabnya Nabi Yesaya berkata, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya mengatakan bahwa setiap pagi Tuhan mempertajam pendengarannya untuk mendengar, karena tidak mungkin seseorang bisa taat tanpa mendengar terlebih dahulu. Ini berarti kita mendengar perintah Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, lalu kita taat, dan pada saatnya kita akan melihat berkat Tuhan dinyatakan atas hidup kita, seperti yang tertulis dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara yang terkasih, ketaatan tidak hanya sekedar melakukan. Banyak orang Kristen yang kelihatannya taat, padahal ia melakukan semua itu dengan tidak tulus, merasa sungkan atau kadang terpaksa. Terkadang seseorang kelihatannya melakukan sesuatu yang baik, tidak selamanya karena taat. Ketaatan harus benar-benar jelas, dimulai dari mendengar. Artinya, mengerti terlebih dahulu apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu dengan sungguh-sungguh kita lakukan karena kita taat kepadanya. Mendengarkan Tuhan berbicara adalah langkah menuju kehidupan dan berkat. Nuh adalah contoh orang yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ketika Tuhan berfirman untuk memberitahukan segala rencananya, Nuh mendengarkan dengan baik, lalu melakukannya tepat seperti yang Tuhan firmankan. Karena mau mendengar dan taat, Nuh dan seisi keluarganya selamat dari air bah yang menenggelamkan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mempertajam pendengaran kita terhadap firman Tuhan
dan setiap hari, sehingga kita semakin kuat dalam Tuhan dan menjadi anak-anak-Nya yang taat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami taat mendengarkan perintah Tuhan, taat melakukan firman-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami ya Bapa menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini, dan berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.